الدين أما بعد. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan guru kami Ustaz Hidayat, kami muliakan ketua DKM kita, kemudian juga ketua pembina Bapak Ahmad Syadzili, dan juga seluruh jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, melanjutkan kajian kita daripada Sirah An-Nabawiyah. Dan alhamdulillah di pekan sebelumnya telah kita bahas beberapa peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi SAW hadir di kota Madinah. Kurang lebih 1 tahun ya berlalu dari mulai masuknya Nabi ke Kuba, membangun Masjid Kuba, kemudian Nabi SAW masuk ke Madinah, kemudian dirubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah itu artinya kota ya. Makanya ditambah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah. Jadi kota Nabi atau kota yang bercahaya. Madinah itu kota itu. Jadi tambahin Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya. Jadi siapa yang hadir di kota Madinah, bertambah cahaya dalam hatinya, bertambah cahaya dalam pikirannya. Dan cahaya itu kan juga bisa bermakna kekuatan, energi gitu ya, untuk beramal soleh. Itu orang yang punya di dalam hatinya ada cahaya, dia punya kekuatan, punya energi, punya dorongan yang kuat buat beramal soleh, gitu, buat beribadah. Kemudian Nabi SAW membangun Masjid Nabawi yang kita kenal sampai saat ini. Kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan sebelumnya lagi Nabi menyelesaikan masalah antara kaum Aus dan Khazraj yang sudah puluhan tahun mereka berperang. Dan juga yang terakhir kita bahas, Nabi membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah antara umat muslimin dan orang-orang selain muslimin, non-muslim, terutama orang-orang Yahudi yang memang jumlahnya di Madinah sangat banyak gitu, dari mulai suku-suku besar sampai suku-suku kecil, seluruhnya disebutkan dan dibuat di bawah perjanjian oleh Nabi SAW. Dan mereka semua orang Yahudi menerima dan mengakui perjanjian tersebut. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tentu hadirnya orang Yahudi di Madinah kita sebutkan itu sudah bukan 10-20, bukan puluhan tahun lagi, sudah ratusan tahun mereka tinggal di Madinah. Mereka menempati wilayah-wilayah strategis, wilayah-wilayah subur di Madinah. Dan bahasa mereka udah bukan bahasa Yahudi lagi, bukan Ibrani lagi, mereka pakai bahasa Arab Madinah. Jadi namun mereka keturunan orang-orang Yahudi. Mereka punya agama sendiri, agama Yahudi. Mereka punya kitab tersendiri, kitab Taurat. Dan yang anehnya, mereka tidak mendakwahkan agama mereka. Jadi buat internal mereka sendiri aja gitu. Nggak dakwah gitu mereka. Nggak ngajak orang-orang Arab, Aus dan Khazraj buat memeluk agama mereka, enggak. Buat internal mereka aja. Dan mereka nggak pernah konflik masalah agama itu dengan sekitar, nggak pernah. Dan mereka nggak pernah marahin orang-orang Arab yang nyembah berhala, nggak pernah. Cuek aja, mereka nggak peduli kayak begitu. Yang mereka perangi ya perang orang Yahudi dengan penduduk Madinah, yaitu masalah tanah, masalah kepemilikan gitu. Sengketa mereka di situ aja. Nah itulah ketika umat muslimin hadir di kota Madinah, itu wujud orang-orang Yahudi di Madinah itu mengagetkan umat muslimin. Ternyata di Madinah, kota yang Nabi tuju, yang Nabi diperintahkan Allah buat berhijrah menujunya, ternyata udah ada orang lain yang punya agama, dan mereka juga ngaku agama mereka dari langit, dan mereka punya nabi juga, punya kitab juga, punya syariat juga. Gitu kan. Jadi kan beradu di sini antara umat muslim dan orang Yahudi gitu ya. Agama sebelum agama yang Islam murni dan
orang-orang Yahudi. Makanya di situ di Sirah Nabawiyah, di sirah terutama di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu panjang, memang panjang lebar dibahas bagaimana konflik setelah perjanjian. Padahal setelah perjanjian mereka Yahudi sudah sepakat begitu kan untuk mentaati perjanjian tersebut. Tapi begitulah ya orang-orang Yahudi, di depan oke, begitu kan, di belakang mereka beda lagi. Dan mereka nganggep ketika mereka disamaratakan gitu ya, hak dan kewajibannya dengan manusia lain, itu bagi mereka mereka menzolimi diri sendiri. Itu nggak pantas buat mereka. Dan mereka bisa berjanji, buat perjanjian dengan siapapun, kemudian bagi mereka itu kan dengan orang luar Yahudi. Kalau sesama orang Yahudi ya kita harus amanah gitu kan. Kalau dengan orang luar Yahudi ya itu nggak ada urusan kita. Mereka tuh manusia biasa dan kita ini hamba apa? Manusia-manusia pilihan Allah. Dan tentu keyakinan orang-orang Yahudi di Madinah itu dibantah oleh para pemuka, para pemimpin agama mereka sendiri, terutama pemimpin agama yang benar-benar murni gitu ya, memegang agama Yahudi. Kalau kita lihat di Al-Quran ada istilah al-Yahud, ada istilah alladzina hadu, ya, innalladzina amanu walladzina hadu gitu. Ada al-Yahud, ada innalladzina amanu walladzina hadu. Kemudian satu lagi ada istilah Bani Israel. Ini istilah beda gitu. Kalau dibilang Bani Israel itu keturunan mereka. Yang dimaksud keturunan orang-orang Bani Israel dari Nabi Yakub alaihissalam. Kalau disebut al-Yahud itu berarti agama mereka. Agama mereka dan keadaan mereka. Agama mereka, syariat mereka yang mereka yakini dan yang mereka buat-buat, itu al-Yahud. Tapi kalau disebut alladzina hadu, orang-orang yang hadu itu kan berasal dari kata hidayah gitu. Hada, yahdi, huda, hidayah. Ini dalam istilah Yahudi juga dalam Al-Quran sebagian mufassir mengatakan berasal dari kata kalimat inna hudna ilaik. Ya Allah, kami orang Yahudi dahulu ketika mereka mendapatkan hidayah dari Nabi Musa, mereka mengatakan inna hudna ilaik. Ya Allah, kami telah mendapatkan petunjuk untuk menujumu, untuk kembali kepadamu. Makanya yang disebut alladzina hadu adalah orang-orang Yahudi yang mereka sudah, yang pertama yang mereka berpegang teguh kepada agama dari Nabi Musa alaihissalam dan Taurat, dan mereka berpegang teguh serta berkomitmen ketika lahir Nabi yang terakhir atau ketika datang Nabi yang terakhir kepada mereka yang disebut dengan Al-Bayyinah di surat Al-Bayyinah, Rasulun minallah yadlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ketika datang Nabi yang terakhir tersebut, baik itu dari bangsa mereka ataupun di luar bangsa mereka, mereka akan beriman. Nah, itulah yang disebut alladzina hadu. Maka dalam Al-Quran innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka orang-orang beriman, orang-orang Yahudi yang berkomitmen ketika Nabi bertemu Nabi SAW, mereka akan beriman dan mengikuti Nabi Muhammad. Dan orang-orang Nasrani juga yang tadi yang sama, mereka punya komitmen ketika Nabi lahir, mereka bertemu Nabi, mereka akan beriman kepada Nabi. Kemudian baik orang-orang as-sabiin, orang yang menyembah bintang-bintang, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka beriman. Kemudian Allah katakan dan mereka beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi begitu. Dan di antara orang-orang alladzina hadu ini adalah yang disebut dalam sirah Nabawiyah namanya Abdullah bin Salam. Dia orang Yahudi. Seorang tokoh, pemimpin, salah satu orang yang paling paham tentang Taurat. Nah, ketika muncul orang-orang munafik Yahudi ini tadi kita bilang di depan mereka
mengikuti perjanjian. Tapi ternyata di belakang mereka mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Itu diingatkan sama Abdullah bin Salam. Kalian sudah sepakat, kalian harus mentaati. Karena di Taurat seperti itulah yang kita diperintahkan. Gitu kan. Dan mereka orang-orang Yahudi Madinah nggak terima mereka. Mereka nggak menerima kehadiran Nabi SAW disebabkan hasadan min indi anfusihim, disebabkan hasad dengki dari diri mereka itu. Mereka maunya Nabi terakhir dari golongan mereka sendiri, dari orang Yahudi sendiri. Yang kita sebutkan kemarin riwayat dari salah satu istri Nabi, Sofiyah, begitu kan. Ketika orang tuanya telah yakin bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, mereka justru akan memusuhinya. Maka Abdullah bin Salam ini mengingatkan dan terus mengingatkan. Sampai akhirnya Abdullah bin Salam mendapatkan informasi bahwa para pemuka Yahudi ini, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin beberapa suku Yahudi itu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Salam segera menuju Nabi SAW lebih dahulu, menyatakan keislaman dan menyampaikan ke Nabi kalau nanti tokoh-tokoh Yahudi akan datang kepada Nabi SAW untuk diskusi begitu ya. Maka Abdullah bin Salam minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong sembunyikan aku di sini. Nanti kalau orang-orang Yahudi itu datang, sampaikan kepada mereka. Wahai orang-orang Yahudi, tanya mereka semua. Wahai orang-orang Yahudi, wahai pemuka Yahudi, siapakah Abdullah bin Salam di antara kalian? Minta kesaksian mereka tentang saya ya Rasulullah. Nabi iakan, Nabi sembunyikan Abdullah bin Salam ketika para tokoh datang semua diskusi panjang lebar. Biasa orang Yahudi ketika datang melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang kita tahu kan tentang mereka bertanya tentang Ruh, tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi. Itu di situ, itu di awal-awal setelah perjanjian itu mereka cari cara ingin membantah Islam ini. Segala pertanyaan dilemparkan ke Nabi SAW. Nah, ketika tokoh ini datang ke Nabi SAW setelah diskusi, Nabi tanya kepada tokoh-tokoh tersebut, siapakah Abdullah bin Salam di antara kalian? Mereka mengatakan, wah Abdullah bin Salam dia tuh tokoh kami, dia tuh yang paling terpercaya, dia tuh ulama kami, dia tuh yang paling paham tentang Taurat di antara kami. Gue dipuji-puji dah. Dikirain Nabi SAW belum kenal siapa Abdullah bin Salam. Setelah mereka semua bersaksi gitu kan, keluarlah Abdullah bin Salam mengatakan, wahai para pemuka Yahudi, saksikanlah bahwa aku telah beriman dan aku ajak kalian semua buat beriman. Apa yang terjadi setelah itu ya? Orang-orang Yahudi mendustakan si Abdullah bin Salam. Kamu bohong, kamu begini, bahkan menjelek-jelekan. Begitu yang dilakukan orang-orang Yahudi. Mereka nggak nerima. Dan terus, nah disinilah riwayat-riwayat tentang turun-turunnya ayat yang disebabkan pertanyaan orang-orang Yahudi ini muncul banyak di sini. Tadi tentang wa yas'alunaka an Dzulqarnain, mereka orang Yahudi bertanya, surat Al-Kahfi di sini tuh. Itu kan tentang 7 pemuda, kemudian tentang Dzulqarnain. Begitu pula yang ketiga tentang Ruh. Itu yang nanya orang Yahudi. Karena orang-orang kafir Quraisy, orang Arab nggak punya informasi tentang umat-umat terdahulu. Mereka nggak punya. Yang punya siapa? Orang-orang Yahudi. Mau ngetes gitu kan. Mau ngetes Nabi SAW tentang Ruh. Kemudian juga mereka buat banyak pertanyaan. Sampai satu riwayat juga ada yang mengatakan turunnya Al-Ikhlas itu juga diantaranya pertanyaan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, kalau seluruhnya ini yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan Allah? Ada orang Yahudi nanya kayak gitu. Itu Nabi sampai murka. Sampai murka, Nabi betul-betul murka sampai malaikat Jibril turun untuk menenangkan Nabi SAW. Karena kan kalau mau Nabi murka ini luar biasa. Sampai malaikat Jibril turun menenangkan Nabi SAW. Kemudian turun surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Nggak ada Allah. Siapa yang ciptakan Allah? Nggak ada Allah. Allah tidak lahir.
dan tidak melahirkan, tidak dilahirkan juga. Allah nggak berasal dari sesuatu yang lain. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pertanyaan orang-orang Yahudi. Sebenarnya bukan Nabi aja yang ditanya kayak begitu. Dulu Nabi Musa juga sama begitu. Nabi Musa ditanya apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Itu kan orang Yahudi bilang begitu ke Nabi Musa Bani Israil. Wahai Musa, kami enggak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah jahra, dengan mata kepala kami ini. Enggak lama mereka ngomong gitu, fa'akhwadat humus-sha'iqah. Tiba-tiba petir nyamber mereka semua. Meninggal. Summa ba'atsnakum min ba'di mauti. Kemudian Allah hidupin lagi. Setelah ngomong begitu, mati semua. Kalau umat-umat terdahulu begitu ya. Ketika mereka buat kesalahan, itu langsung ya. Azab langsung turun di situ. Istiqsal langsung ya. Nggak pakai ditunda gitu ya. Tapi Allah hidupin lagi mereka. Tapi begitu membangkang lagi. Nabi Musa diminta kayak gitu. Banyak Nabi Musa pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal yang diminta sama Nabi Musa alaihissalam. Dan itu juga yang terjadi ke Nabi SAW. Makanya di sini juga di tahun pertama ya, setelah di konflik awal dengan orang Yahudi setelah perjanjian, turun surat Al-Baqarah. Kan Al-Baqarah kan kalau kita baca itu di awal Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 14 kan berkisah tentang orang beriman 1 sampai 5. Dikit ayatnya. Orang kafir 2 ayat doang. Sisanya 13 ayat 12 sampai 13 ayat orang munafik. Orang munafik karena orang Mekah nggak ada yang munafik gitu. Orang-orang Mekah nggak ada yang munafik. Beriman enggak. Di Madinah baru muncul orang munafik, terutama dari kalangan Yahudi. Maka dari kalangan Yahudi yang munafik, di kalangan orang-orang musyrik dari Aus dan Khazraj ada juga yang munafik begitu. Beriman, sholat, semua dikerjain, tapi dalam hatinya tadi mereka mencari cara, mencari celah untuk menyingkirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah konflik yang terjadi, bahkan mereka sempat melakukan upaya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ingin melakukan perjanjian dengan salah satu suku, Nabi mau datang ke suku tersebut. Mereka kesempatan banget, ini kesempatan terbaik kita. Kita sangat dekat dengan Muhammad. Kita siap. Jadi mereka rencana mereka untuk membunuhnya dilempar batu dari atas. Di kota-kota Nabi Muhammad lewat, nanti mereka lempar batu dari atas. Tapi ternyata wahyu Allah turun lewat malaikat Jibril dan Nabi Muhammad nggak jadi ke tempat tersebut. Itu perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah juga menjamin untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjamin kemaksuman. Jadi maksumnya bukan maksum dari maksiat, bahkan maksum dari gangguan-gangguan manusia. Jadi nggak ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terluka, tapi sampai pembunuhan itu nggak mungkin, karena Allah langsung yang menjaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada orang-orang yang beriman, Abdullah bin Salam, habis itu juga Ka'ab al-Akhbar juga. Ka'ab al-Akhbar juga seorang ahli riwayat gitu ya, ahli kisah-kisah dari tokoh Yahudi yang beriman. Makanya nanti dalam tafsir ya banyak kisah-kisah Israiliyat gitu. Kisah Israiliyat itu kan didapat dari tokoh-tokoh orang-orang tokoh-tokoh Yahudi yang beriman gitu. Yahudi udah beriman. Meskipun dalam tafsir ya kita umat muslimin nggak perlu sebetulnya. Israiliyat itu kita nggak perlu, udah cukup dengan Al-Quran, hadis itu udah cukup gitu. Israiliyat itu juga disebutkan misalkan syarat gitu ya, kita boleh menerima riwayat Israiliyat pertama kalau dia nggak bertentangan dengan syariat dan akidah kita. Kalau dia nggak bertentangan baru boleh diterima. Kalau bertentangan ditolak. Kalau dia antara hal tersebut sesuai enggak, tapi enggak bertentangan juga, enggak sesuai sih enggak, tapi enggak bertentangan. Tapi sebutin diemin aja, jangan dibenarkan, jangan didustakan juga, diemin aja begitu.
Maka ulama-ulama mufasir banyak menyebutkan riwayat-riwayat yang seperti itu, tapi di akhir dikomentarin gitu kan, ini Israiliyat. Jadi kekurangan dari kita apa? Kita baca Israiliyatnya, kita lihat mulai dari tafsir. Itu kita kira itu adalah tafsir gitu kan. Akhirnya dari kisah-kisah tersebut terus turun temurun apa namanya dikisahkan. Padahal kisah Israiliyat yang kebenarannya itu belum tentu betul. Baik, kita lanjutkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konflik Yahudi ini berjalan terus, Dan setahun setengah kurang lebih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Nabi mulai membentuk kembali kekuatan. Itu pertama kali ya, Nabi membentuk kekuatan militer. Setahun setengah. Karena konflik yang di dalam udah benar-benar ditangani semua. Udah aman di dalam, baru Nabi mengamankan yang sifatnya eksternal. Nabi membentuk kekuatan militer. Ada beberapa sahabat yang Nabi tunjuk ini melakukan ekspedisi. Jadi di Surah Nabawiyah ada istilah sariyah sama ghazwah. Ya, kalau sariyah itu ekspedisi. Jadi Nabi mengutus beberapa sahabat, nanti dipimpin sama salah seorang sahabat. Bisa 10 orang, bisa 50 orang, 80 orang, 70 orang, sampai 100 orang Nabi kirim untuk melakukan ekspedisi. Ini tujuannya disebutkan misalkan di Rohik Al-Maktum disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ekspedisi militer ini. Kalau syariah ini Nabi nggak ngikut di situ. Jadi Nabi cuma ngirim sahabat dan beberapa pasukannya. Tujuannya yang pertama ada 4 tujuan. Yang pertama mengumpulkan informasi tentang situasi dan kondisi jalur di sekitar Madinah dan jalur-jalur ke Mekah. Jadi ngumpulin informasi tentang jalur-jalur ini. Jadi diamankan jalur dari Mekah ke Madinah, jangan sampai ada serangan tiba-tiba dan umat muslimin Mekah nggak tahu. Gitu. Atau ada hal-hal, jadi mengumpulkan informasi. Jadi Nabi nggak pengen ada satu informasi penting yang terlewatkan. Kalau perlu paling dulu Nabi Muhammad mendapatkan informasi. Misalkan ada informasi dari Romawi kah, atau dari luar gitu kan. Jadi sebelum orang Mekah dapat informasinya, Nabi udah dapat duluan. Jadi terdepan di dalam informasi. Penting banget ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikat perjanjian dengan beberapa kabilah yang tinggal di sepanjang jalur tersebut. Jadi setelah perjanjian di dalam Muslimin dan Yahudi aman, suku-suku sekitar Arab itu juga Nabi buat perjanjian dengan cara ngirim tadi ya, tim-tim ekspedisi itu. Jadi untuk tujuannya apa tadi? Mengamankan wilayah-wilayah sekitar ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, unjuk kekuatan kepada musyrikin dan Yahudi di Madinah dan Arab-Arab pedalaman yang berniat melakukan kejahatan di sekitar jalur itu agar mereka menyadari bahwa kaum muslimin sudah kuat, tidak seperti dahulu lagi. Subhanallah. Jadi unjuk kekuatan gitu ya. Jadi diperlukan unjuk kekuatan. Ya nggak ada yang berani nanti macam-macam lagi dengan orang-orang muslimin. Karena mereka kan orang-orang sekitar sebetulnya nggak tahu persis kekuatan ini Muhammad dan para sahabat itu udah sampai mana kekuatan. Sebelum mereka menilai, Nabi kirim tim ekspedisi keluar duluan. Jadi seakan-akan itu kan, ini baru setahun setengah tapi udah patroli militer udah terus gitu kan. Kalau ada suku-suku Baduy sekitar tuh berarti mungkin tiap pekan kali ada patroli militer lewat situ. Jadi mereka dalam keadaan tegang juga gitu ya. Sekitar panik gitu, tegang gitu. Nggak berani macam-macam. Termasuk sebenarnya Nabi mengamankan wilayah itu dari perompak-perompak gitu. Itu pada pembegal-pembegal itu diamanin betul-betul sekitar itu. Jadi mereka nanti ketika sekiranya mereka diajak untuk bergabung melawan Nabi Muhammad SAW gitu ya, mereka mikir 2 kali paling nggak. Ini Muhammad udah sekuat ini, militer terus patroli militer terus bergerak gitu nggak berhenti. Dan orang-orang Yahudi juga
Jadi terus bergerak, terus bergerak. Jadi Muhammad nggak diem aja. Orang-orang Yahudi yang munafik tadi itu, mereka ingin menyingkirkan Nabi, tapi Nabi bergerak terus makin maju lagi, lebih di depan. Dan ini mereka nggak sangka-sangka tentunya. Baru setahun setengah tapi patroli militer terus bergerak. Bahkan nanti kita sebutkan salah satu yang paling yang paling diingat gitu ya, peristiwa yang paling fenomenal ya dari ekspedisi ini. Kemudian yang keempat, mengancam jalur perdagangan Quraisy yang menjadi penopang kehidupan mereka. Jadi jalur orang-orang Quraisy kalau mau perhelatan Syita wa Shaif itu kalau dia mau ke atas, mau ke Gaza, mau ke Palestina, mau ke Syam, mereka lewat Madinah. Dan patroli bergerak terus. Jadi mereka tidak merasa aman. Kalau ketemu, udah pasti ada konflik di situ. Tapi ini syariah ini sebelum perang Badar itu sebetulnya udah banyak konflik terjadi. Banyak konflik terjadi. Dan tidak sampai terjadi perang yang besar gitu. Selesai di tempat itu aja. Di antaranya yang disebutkan adalah ekspedisi Nakhlah atau Syariah Nakhlah. Syariah Nakhlah ini dipimpin sama sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash. Ini sahabat ini Nabi tunjuk dia sebagai pemimpin. Kemudian bersama dia itu ada 8 orang. Gak banyak begitu kan. Nabi kasih surat ke Abdullah bin Jahash. Kemudian Nabi katakan, kamu bergerak selama 2 hari. Jangan buka surat ini setelah 2 hari buka. Sampai 2 hari baru buka. Diterima surat tersebut, amanah dari Nabi SAW. Dapat amanah. Maka dia bergerak dengan pasukannya selama 2 hari. Setelah 2 hari dibuka, dibacain ke seluruh sahabat teman-temannya. Ternyata Nabi memerintahkan mereka untuk berdiam, mengintai di tempat yang disebut Nakhlah, untuk pohon korma, kebun korma. Mereka ke tempat tersebut, mengintai, nggak lama betul. Datang kafilah dagang Quraisy yang jumlahnya lumayan banyak. Di sini mereka Abdullah bin Jahash bingung. Ini kita serang apa enggak? Gitu kan? Dan kondisinya begini. Mereka berada di akhir bulan Rajab. Akhir bulan Rajab gitu. Bulan Rajab kan masih bulan haram. Bulan haram, nggak boleh perang, nggak boleh ada pertumpahan darah, nggak boleh nyerang. Gitu. Kalau kita ngulur terus, nanti mereka nih keburu masuk wilayah tanah haram gitu. Masuk tanah haram itu udah nggak bisa nyerang gitu. Mereka bingung di situ. Akhirnya mereka memutuskan buat nyerang. Maka 8 orang ini bergerak menyerang rombongan dagang Quraisy tersebut. Terjadilah konflik di situ. Dan subhanallah 8 orang ini menang. Dia berhasil membawa pulang ghanimah. Tapi dampaknya apa? Informasi ini sampai ke orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Muhammad dan para sahabat telah melanggar bulan haram. Ini bulan haram dan betul-betul sakral banget bagi orang-orang Arab gitu. Maka Nabi SAW bahkan Nabi ketika diserahkan ghanimah itu Nabi nggak mau nerima. Nabi nggak mau nerima ghanimah karena itu terjadi di bulan haram dan semua ghanimahnya Nabi nggak mau terima. Sampai turunlah ayat di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepadaku, wahai Muhammad, berperang di bulan haram. Karena isunya udah menyebar nih bahwa Nabi Muhammad melanggar bulan haram gitu kan. Dan sahabat-sahabat juga bertanya-tanya, ya Rasulullah, kok bisa sih kita orang muslimin, kok bisa kita menjadi orang-orang yang melanggar bulan haram? Turun ayat ini. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya engkau di surat Al-Baqarah. Kepada engkau wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Allah kata, qul qitalun fihi kabir. Berperang di bulan tersebut itu kabir, itu termasuk dosa besar. Tapi Allah tambahkan, wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbar indallah.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang dari jalan Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan orang-orang dari kampung halamannya, itu lebih besar. Ini mengeluarkan, ini bukan mengeluarkan, bahkan menyiksa, menindas dan mengeluarkan, mengusir orang-orang dari kampung halaman mereka, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Memang yang dilakukan umat sahabat tadi salah, tapi yang dilakukan sama orang-orang kafir Quraisy Mekah itu jauh lebih salah lagi. Mereka udah bulan haram mereka rusak dengan menindas umat muslimin di bulan haram. Mereka juga mengusir umat-umat muslimin dari Mekah. Mereka kufur kepada Allah dan Rasul, itu dosa yang lebih besar. Wa kufrum bihi wal masdar wa ikhraju ahli min wa akbar indallah. Jadi begitu. Memang ini dosa, tapi orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyebar isu tersebut, mereka tuh dosanya jauh lebih besar. Ini untuk menenangkan umat muslimin di kota Madinah gitu kan. Jangan sampai mereka terbawa isu orang-orang Quraisy gitu kan. Kalau Nabi Muhammad dan para sahabat telah melanggar bulan haram. Jadi hal itu dimaafkan. Itu yang terjadi. Kemudian beberapa ekspedisi lain juga terjadi di sebelum terjadi perang Badar. Jadi perang Badar kita bilang itu puncaknya gitu. Puncak di antara ekspedisi lain pernah dipimpin sama dari paman Nabi langsung, Hamzah bin Abdul Muttalib bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hamzah masih hidup, memimpin salah satu ekspedisi. Banyak yang dibawa sama Hamzah, hampir 100 orang itu menghadapi 300 orang-orang Quraisy yang ontaknya itu jumlahnya 2.500 ontak. Jadi Nabi nyiapin pasukan 100 menghadapi 300 orang, karena di hadapan ada 2.500 ontak. Nanti yang kafilah Abu Sufyan itu lebih lagi, lebih besar lagi. Dan ini berhasil diambil sebagian sama umat muslimin. Jadi ekspedisi ini tujuannya juga merebut kembali harta umat muslimin yang diambil sama orang-orang kafir. Karena jemaah sekalian, karena sudah turun ayat tentang izin berperang, betul begitu. Setelah perjanjian itu turun izin untuk berperang. Allah mengatakan di surat Al-Hajj, "Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim." Diizinkan bagi mereka yang terzolimi dan mereka diperangi untuk berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan Allah untuk memberikan pertolongan kepada mereka sungguh maha kuasa. Jadi Allah telah turun izin untuk berperang begitu. Maka terjadi ekspedisi ini. Baru setahun setengah gitu. Turun izin langsung Nabi siapkan seluruhnya. Dan ini tentu banyak hikmah nanti. Di antara hikmahnya, orang-orang Mekah itu begitu gelimpangan, mereka kebingungan gitu. Ini gimana kalau terjadi perang besar antara kita dengan Nabi SAW? Kalau perang gimana gitu? Kalau kita menang, kita rugi juga, karena yang kita bunuh saudara-saudara kita juga begitu. Kalau kita kalah, mau kemana nanti? Apa gitu? Apa namanya? Mau dibawa kemana gitu? Martabat dan kehormatan orang-orang Quraisy gitu kan? Bisa direbut Mekah ini. Jadi mereka bingung mau ketika sekiranya terjadi perang Badar kan belum ada di pikiran mereka tuh akan terjadi perang Badar gitu. Belum ada di pikiran mereka. Sampailah ekspedisi terus bergerak, sampailah nanti kepada perang Badar. Perang Badar jadi hampir disebutkan hampir 13 bahkan lebih ekspedisi yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar ini yang disebut Ghazwah. Baru Nabi SAW di situ, Nabi hadir di situ. Ada yang mengatakan tadi ketika bersama Hamzah ini, ada yang mengatakan Nabi SAW juga hadir di situ. Ini seluruh rangkaian ekspedisi militer ini, subhanallah, ini itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berupa ikhtiar gitu. Tapi seperti tadi dikatakan ketika Nabi SAW memberikan surat kepada Abdullah bin Jahash untuk mengintai, itu kan wahyu.
dari Nabi SAW, dari Allah kepada Nabi. Dan di situ Abdullah bin Jahsh diperintahkan, dia cuma diperintahkan mengintai aja gitu. Tapi dia yang mengambil keputusan yang lain, yang Nabi nggak perintahkan itu. Maka disitulah ulama menyebutkan ketika ada perintah diberikan, jadi jangan sampai ada melanggar perintah tersebut. Kemudian bahasa kita berinisiatif gitu kan, padahal nggak ada perintahnya. Apalagi sampai tadi itu memutuskan berperang apa enggak, nggak ada perintah buat mereka. Ditambah lagi mereka di bulan haram, dilarang. Jadi penting itu mentaati pemimpin-pemimpin kita, terutama dalam kondisi-kondisi sulit begitu ya, kondisi yang begitu sulit, dalam keadaan yang sulit itu penting kita mentaati pemimpin-pemimpin kita. Itu hikmahnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita masih ada beberapa waktu ya. Jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang perang Badar. Memang tentang syariah ini, ekspedisi ini di beberapa surah Nabawiyah dirinci, di beberapa disebutkan secara umum begitu ya. Karena memang sirah Nabawiyah itu ada, kita bilang ada genre-nya, ada model-model. Ada yang sirah Nabawiyah modelnya sirah, itu kehidupan Nabi secara umum disebutkan seluruhnya. Ada nanti bentuknya itu disebut maghazi. Jadi sirah Nabawiyah tapi isinya tentang peperangan dan ekspedisi. Jadi isinya itu aja. Kemudian ada sirah Nabawiyah isinya tentang akhlak, tentang karakter Nabi SAW, tentang fisik Nabi yang disebut syama'il gitu. Syama'il gitu. Kitab-kitab syama'il ini banyak. Kemudian kitab-kitab maghazi tentang peperangan-peperangan ini itu juga banyak gitu. Nanti kan ulama mereka semua menggunakan bahasa mereka gitu kan untuk menjelaskan peristiwa tersebut begitu. Karena riwayat itu secara umum aja. Nah, nanti ulama yang menggambarkan peristiwa tersebut. Mengapa ada seperti ini gitu kan? Karena tentu pada setiap umat muslim ini kan kecenderungannya berbeda gitu. Mungkin orang yang putus semangat begitu kan, terutama orang-orang mungkin bergerak di militer begitu kan, para mujahid, mereka butuh cerita-cerita tentang jihad, tentang peperangan, mengubarkan semangat mereka. Makanya ada kitab-kitab maghazi dari itu, khusus ngebahas tentang peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian tadi syama'il gitu, syama'il. Mungkin orang ingin lebih mengenal Nabi SAW, akhlaknya, langkahnya Nabi seperti apa, kemudian pakaiannya, karakteristik seluruhnya. Itu lewat kitab-kitab syama'il al-Muhammadiyah. Karakter syama'il itu kan kesempurnaan hati, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan fisik, kesempurnaan perangai semua. Orang yang ingin masuk itu nanti tinggal orang umat muslim, orang ini mau masuk lewat mana gitu, di mana kecenderungan dia, atau mau lihat secara umum. Ada juga sirah Nabawiyah tentang asbabun nuzul. Jadi sirah Nabawiyah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Itu juga bagus. Seperti tadi kan kita kisahkan bagaimana orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang pertanyaan-pertanyaan tadi kita sebutkan. Ternyata dengan pertanyaan ini turun surat. Pertanyaan ini turun surat, dan itu banyak gitu. Terutama di Al-Baqarah sama Ali Imran. Al-Baqarah sama Ali Imran itu banyak yang berasal dari pertanyaan orang-orang Yahudi. Terutama mobil khusus surat Ali Imran itu. Karena banyak ya ahlul kitab ya ahlul kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu di surat Ali Imran itu. Tentang mubahalah gitu, mubahalah itu antara Nabi SAW dan orang Yahudi juga. Orang Yahudi ngerasa paling betul gitu kan, sampai dikatakan, wahai Muhammad, Ibrahim itu kamu tuh agamanya apa gitu kan. Orang Yahudi nanya gitu, kamu tuh agamanya apa? Nabi Muhammad mengatakan, agama saya adalah millah Ibrahim wa dini. Saya ngikuti agama Nabi Ibrahim dan agamanya. Karena Nabi Muhammad ini berbicara sama orang Yahudi gitu kan.
Kemudian mereka mengatakan, kamu ngapain? Kamu ngikutin Ibrahim. Ibrahim itu orang Yahudi, kata orang Yahudi gitu, orang Yahudi. Maka turunlah ayat Al-Qur'an. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ibrahim itu hanifan muslima. Dia itu hanif, dia lurus. Ustaz Hanif sih. Hanif, lurus, musliman. Muslim. Jadi muslim. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Musa juga Islam. Jadi seluruh nabi itu hanifan muslimah, muslim semua. Begitu. Dan ini terjadi, dan ini sirah nabawiyah tentang asbabun nuzul. Makanya di antara penting sirah nabawiyah tadi kita jadi paham tentang Al-Quran gitu ya, yang terkait asbabun nuzul. Karena nggak mungkin kita paham tentang beberapa ayat itu, nggak mungkin kita paham kecuali kita lihat asbabun nuzul. Meskipun sebagian ulama mengatakan bisa aja dipahami tanpa asbabun nuzul, tapi ketika paham asbabun nuzul menambah luas pemahaman kita tentang Al-Quran. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini memang banyak disebutin ya, terutama tadi tentang Yahudi dan umat muslimin di kota Madinah ini. Itu banyak riwayat, banyak kisah-kisah ya. Sebagian udah kita sampaikan ya. Sebagian kita sampaikan, dan kita sampaikan tadi sampai kepada, ini juga belum kita bahas tentang orang-orang munafik. Orang munafik ini pertama kali muncul di Madinah. Orang-orang munafik ini, munafik, kita tahu arti munafik. Ya, orang beriman tapi dia menunjukkan keimanan, tapi sebetulnya mereka kafir gitu. Makanya ada yang menganalogikan munafik itu kan dari asal katanya sama nafaqah juga. Nafaqah atau nifaq. Nifaq dengan aku beriman, tapi sebetulnya mereka menyembunyikan kekafiran mereka, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran mereka. Atau secara umum mereka yang menampakkan sesuatu yang sebenarnya bukan. Jadi antara zahir sama batin ini berbeda. Itu munafik di situ. Ini memang dahsyat sekali, ini yang dihadapi Nabi SAW. Dan disebutkan beberapa tokoh munafik, terutama yang Yahudi ini disebutkan. Kemudian ada beberapa yang tidak disebutkan, dirahasiakan. Ada sahabat yang Nabi sampaikan tentang orang-orang munafik kepada salah seorang sahabat. Nabi sampaikan ke sahabat tersebut nama-nama orang-orang munafik. Hanya sahabat itu aja yang dikasih tahu. Sampai para sahabat yang lain itu khawatir gitu. Jadi ulama menyebutkan ketika kapan kita itu terhindar dari sifat munafik, ketika kita khawatir gitu ya. Kita khawatir kita ini orang munafik atau bukan. Maka dia terhindar dari sifat munafik. Tapi kalau yang santai-santai aja gitu kan, nggak ada khawatir sama sekali. Justru yang seperti itu dikhawatirkan. Khawatir tapi kagak sadar gitu. Kan Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab sampai nanya ke sahabat tersebut, saya termasuk yang Nabi sebutkan enggak ya? Umar bin Khattab gitu ya. Jadi kekhawatiran tersebut. Khawatir apa Umar? Khawatirnya dia takutnya dia munafik dan dia nggak sadar. Dia yang serem kan di situ. Ketika apakah orang munafik ini sadar mereka munafik? Kan Allah sebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan, mereka mengatakan apa? Innama nahnu muslihun. Justru kami orang-orang yang melakukan perbaikan, kata orang munafik gitu. Allah katakan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka enggak sadar. Jadi memang dahsyat orang munafik ini enggak sadar kalau dia munafik. Maka ulama menyebutkan kita perlu mengkhawatirkan diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang munafik atau tidak? Maka dengan cara apa tadi? Selalu mawas diri, selalu memperbarui keimanan kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita.
selalu dekat dengan orang-orang yang soleh, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri gitu ya. Mau keadaan ramai, mau keadaan sendiri, itu harus seimbang antara dua hal tersebut agar seseorang itu terhindar dari segala sifat kemunafikan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam sifat kemunafikan. Allah jadikan kita sebagai muslimin, mukminin, muttaqin yang insyaallah hunafa lillah gitu, lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam beramal soleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kesehatan untuk seluruh para guru-guru kita, para asatidz kita, untuk seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Muslim Miftahul Jannah, untuk seluruh jamaah. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan, Allah luaskan rezekinya insyaallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب البركة وافتح لنا أبواب الصحة وافتح لنا أبواب الرزق. اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل العلم بفضلك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih jamaah semua yang dimuliakan Allah. Ini yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.